Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd, fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini, Kamis 28 November 2024, Allah beri izin kepada kita semua untuk kembali hadir di majelis yang kita cintai ini, tadabbur ayat-ayatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi kita untuk mampu mengamalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sikap Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian karena sesumbarnya Abu Jahal dan juga karena kesombongannya membanggakan apa yang dimilikinya dan tidak menghiraukan ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan congkaknya dia mengatakan, sekiranya ancaman itu benar, maka aku akan panggil para pembesar, aku akan panggil para pembelaku yang pada masa itu biasa kumpul di Darun Nadwah, majelis perkumpulan perwakilan dari rakyat di Jazirah atau di Makkah waktu itu, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membantah apa yang disombongkannya itu, sekaligus juga menantang, sekiranya dia benar berani mengajak para pembesar itu dan kemudian berani juga menjawab tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nyatakan di beberapa ayat terakhirnya di surah Al-Alaq ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan tuntaskan di pembahasan ini. Dan Allah beri ancaman, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dan pada akhirnya Allah tegaskan, fal yad'u nadiyah, fal yad'u nadiyah. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yad'u nadiyah, maka hendaknya seharusnya dia memanggil para wakil rakyat yang memberikan pembelaan penuh kepadanya. Fal yad'u nadiyah. Nadiyah ini haknya kembali ke Abu Jahal, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Fal yad'u nadiyah, sudah kita bahas juga bahwa lam di sini adalah lamul amr, lam perintah agar dia memanggil, dari kata da'a yad'u. Da'a yad'u, tadinya ada wawunya karena dengan maksud perintah, kata perintah, kata kerja perintah, maka waw di akhirnya dihilangkan, dihapuskan. Maka jangan kembalikan ya akhwat semuanya, kalau membaca fal yad'u nadiyah, jangan sekali-kali memanjangkan ain di sini, karena jika kita panjangkan berarti kita mengubah struktur kalimat yang tadinya fal yad'u, hendaklah dia memanggil, maka nanti menjadi hendaklah mereka memanggil, ketambahan huruf waw.
wawunya jadi wawu jamaah, wawu subjek jamak. Maka perhatikan, falyad'u nadiyah, jangan memanjangkan ain di akhir kata falyad'u. Sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah, ini aslinya kata pakai wawu di akhirnya. Sanad'u, da'a yad'u, tapi ini kekhususan Al-Quran menuliskan nad'u di kalimat atau di ayat sanad'u zabaniyah tanpa akhiran waw. Dan ini penghapusan huruf bukan karena sebab bahasa, tetapi Al-Quran demikian menuliskannya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diktekan. Begitu pula sampai kepada kita, tulisan ini tetap tanpa tambahan, tetap sanad'u tanpa imbuhan waw di akhirnya. Sanad'u zabaniyah. Az-zabaniyah, nanti akan kita singgung kembali siapa az-zabaniyah, meskipun sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah malaikat yang malaikat azab yang sangat menakutkan, sangat bengis, sangat sangar. Kalla la tuti'hu. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan terhadap kesombongan yang Abu Jahal lakukan setelah tadi dia ingin mendatangkan nadiyahu, para pembesar dan pembelanya. Kemudian Allah tantang mereka, tantang dia Abu Jahal itu untuk mendatangkannya, membuktikan perkataannya, dan kemudian Allah bantah di sini. Jadi di satu sisi Allah menantangnya untuk mendatangkan, di sisi yang lain Allah melemahkan dan membuat statement akan ketidakmampuan si Abu Jahal untuk mendatangkan atau membawa para pembesarnya itu memberikan pembelaan terhadap dirinya, atau juga menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan didatangkan az-zabaniyah sekiranya mereka menjawab tantangan tersebut. Maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak demikian. La tuti'hu, la di sini la nahiyah. Ini la artinya la nahiyah, la larangan. Larangan berarti apa? Jangan ya, berarti jangan. Kalla, la, jangan. Kemudian tuti'hu, ini dari kata tuti panjang, atau tuti'u. Tuti'u artinya engkau taati. Engkau taati. Nah, karena lanya ini la larangan, nahiyah tadi itu, maka ya di akhir, ya di sebelum huruf terakhir ini dihilangkan setelah, karena di akhirnya huruf ain disukunkan untuk sebagai efek dari la nahiyah ini, huruf terakhirnya disukunkan, dan kemudian sukun ketemu sukun, yaknya sukun ketemu sukun lagi, maka yaknya dihapuskan sehingga menjadi la tuti'hu, la tuti'. Demikian. Jadi jangan engkau menaati hunya adalah Abu Jahal, jangan engkau menaatinya, maksudnya menaati Abu Jahal. Baik. Jadi bagaimana merespon berbagai caci maki, tantangan, juga intimidasi dan segala macam dari musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Abu Jahal ini. Allah Subhanahu Wa Taala beri penguatan bahwa jangan taati dia. Berikutnya lagi perintahnya adalah wasjud. Di satu sisi di sini larangan untuk menaatinya, untuk mengikuti kehendaknya, untuk mengikuti seleranya. Di sisi yang lain ada perintah wasjud, dan bersujudlah. Dari kata sajada yasjudu, wasjud ini kata perintah. Yang diperintah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selagi tidak ada dalil pengkhususan perintah ini, artinya jika tidak ada dalil bahwa perintah ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya berlaku umum, berlaku untuk semua umatnya. Dan meskipun secara konteks ini ayat berbicara atau disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasjud, dan bersujudlah engkau. Yang diperintah satu orang dalam konteks ayat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasjud, gitu.
Kemudian waqtarib. Waqtarib berasal dari kata iqtaraba yaqtaribu, artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekat. Artinya ada upaya, ada kesungguhan, ada tantangan, ada perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diungkapkan dengan waqtarib, ada imbuhan tak di tengahnya ini. Waqtarib. Huruf terakhirnya bersukun sebagaimana kata perintah wasjud, terakhirnya disukunkan, tetapi karena ketemu dengan huruf ba di awal surah berikutnya yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ba di waqtarib dihilangkan sukunnya, karena kalau disambungkan dengan ayat berikutnya atau awal surah berikutnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang awal ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba, maka diidghamkan ke ba Bismillahirrahmanirrahim, sehingga menunjukkan bahwa idghamnya sempurna tanpa ada sisa dari huruf ba di akhir kata waqtarib. Maka sukun di akhir kata waqtarib dihilangkan, lalu di ba dari kata bismi diberi syaddah, menunjukkan bahwa waqtarib tidak dibaca ba-nya tapi langsung masuk ke ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarib, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ini ayat yang terakhir atau bagian terakhir yang kita bahas. Sebelumnya kita sudah bahas juga sebagai pengingat, mengulas kembali yang kita sudah bahas. Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan wa hadhil ayatu mu'jizatun khasatun min mu'jizatil Qur'an. Ayat ini merupakan mukjizat yang secara khusus, mukjizat spesial, mukjizat yang khusus di antara banyak mukjizat dari Al-Quran, min mu'jizatil Quran, dari satu mukjizat dari banyak mukjizat Al-Quran. Mu'jizatun ini tunggal, mukjizat ini jamaknya ya. Fa innahu tahadda Aba Jahlin bihadza. Karena Al-Quran ini tahadda artinya menantang Abu Jahal bihadza, dengan tantangan ini. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Jadi hendaknya kamu dia tuh mendatangkan para pembesar, para pembelanya itu gitu. Maka Al-Qur'an menantang Abu Jahal. Al-Qur'an berarti artinya firman Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, dan Nabi SAW menyampaikan pesan wahyu ini kepada mereka. Waqad sami'a Abu Jahlin Al-Qur'ana, dan sebagaimana kita maklumi juga bahwa Abu Jahal itu telah mendengar Al-Quran. Wasami'ahu, dia wasami'ahu ansaruhu, para pembelanya pun juga telah mendengarnya. Falam yuqdim ahadun minhum ala satwi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak seorang pun dari mereka yang punya keberanian untuk merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memberikan merespon tantangan tersebut, atau menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun yang punya keberanian itu. Ma'annal kalama yulhibu hamiyatahu, meskipun padahal kalam ini, perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ini, yulhibu hamiyatahu, telah menyalakan dan memancing emosinya, memancing gairahnya untuk menantang itu. Artinya dipancinglah dia supaya ada respon terhadap ini, tapi ternyata ini tidak membuatnya punya nyali untuk bisa menjawab tantangan ini. Demikian Syekh Ibnu Ashur menegaskan bahwa ini adalah mukjizat Al-Quran, dan tak seorang pun di antara mereka yang punya keberanian untuk menjawab tantangan ini. Sebagaimana Ibnu Ashur menyampaikan di At-Tahrir wa Tanwir halaman 452 ini. Ya, demikian Syekh Ibnu Ashur memberikan keterangan terhadap ayat ini tentang mukjizat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini. Lalu di sini ada berkaitan dengan bahasa, sepertinya tidak kita bahas, berkaitan dengan nadiyah. Ini merupakan zabaniyah, tentang zabaniyah. Apa itu zabaniyah?
tentang az-zabaniyah. Apa itu az-zabaniyah? Definisikan secara bahasa di sini yang mungkin nggak kita bahas tentang zabaniyah. Intinya adalah az-zabaniyah itu adalah wa hadzal ismu mushtaqun min az-zaban, bahwa kata az-zabaniyah atau nama az-zabaniyah ini berasal dari kata az-zaban yang artinya wa huwa ad-daf'u bisyiddah. Arti kata az-zaban yang kemudian kita coba di sini az-zabaniyah itu artinya ad-daf'u bisyiddah, mendorong dengan kuat. Mendorong dan kuat. Faz-zabaniyatul ladzina yazbinuna an-nas. Maka az-zabaniyah itu artinya adalah mereka yang artinya yadfa'unahum bisyiddah, yang mendorong manusia itu dengan kebengisan, dengan kekerasan, dengan kekuatan, dengan kedahsyatan, bisyiddah. Wal muradu bihim malaikatul azab. Yang dimaksud dengan az-zabaniyah ini adalah para malaikat yang mengadab, malaikatul azab. Jadi az-zabaniyah ini artinya malaikat yang mengadab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sanad'uz zabaniyah. Dan mereka ketika mendengar kata az-zabaniyah, mereka tidak punya keberanian untuk memberikan respon terhadap ini dan menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Syekh Ibnu Asyur di dalam At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan tentang asal mula kata az-zabaniyah. Baik, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merespon hal itu atau merespon berbagai intimidasi dan caci maki serta hal-hal yang menyakitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Abu Jahal dan juga para pembesar jahiliyah pada masa itu. Syekh Sa'di mengingatkan kita berkaitan dengan ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, yang mengatakan wa amma halatul manhi, adapun keadaan orang yang dilarang adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang untuk melakukan salat, dihalang-halangi melakukan kebaikan dan sebagainya. Fa'amarahu Allahu alla yasgha ila hadzal nahi. Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mendengar atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang melarang itu, yaitu Abu Jahal kan. Dia yanha abdan idza shalla, terus kadzdzaba wa tawalla dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala beri tuntunan dan juga arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan juga yang mengikutinya. Wala yanqadu linahyihi, dan jangan pula tunduk kepada apa yang dilarangnya, gitu. Faqala kalla la tuti'hu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah demikian, la tuti'hu, jangan engkau taati dia, fa innahu la ya'muru illa bima fihi khasaratud daraini, karena ini orang si Abu Jahal itu tidak menyuruh, tidak memerintah kecuali kepada kerugian di dua negeri, dua kampung. Maksudnya ad-daraini, ad-darud dunya wa darul akhirah, negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi kalau disebut darain, maksudnya adalah dunia dan akhirat. Wasjud li rabbika, wasjud maksudnya wasjud li rabbika, bersujudlah kepada Tuhanmu, waqtarib minhu, dan hendaklah engkau mendekati atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sujudi, dalam apa? Fis sujudi wa ghairihi, melalui sarana ibadah berupa sujud, wa ghairihi, dan juga sujud dan yang lainnya. Jadi waqtarib minhu fis sujudi wa ghairihi min anwa'it ta'at, dan berbagai macam ragam ketaatan lainnya, wal qurubat, dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anwa'ut ta'at, berbagai macam ragam ketaatan itu bisa berupa perkataan baik, zikir-zikir,
juga membaca Al-Quran, itu dalam segi ucapan. Jadi ucapan, perkataan yang baik-baik. Jadi meskipun dicaci maki, meskipun dijelek-jelekin, masih tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan justru membantah dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, dengan itu, insya Allah dengan kata-kata yang baik, maka ya dosa kita akan berguguran karena dicaci maki, karena dijelek-jelekin. Yang kedua, kita akan mendapatkan posisi lebih baik lagi. Dengan zikir kita mendapatkan pahala. Jadi di satu sisi dosa-dosa berguguran, di sisi yang lain akan dapat pahala, gitu ya. Jadi waqul dari minhu fis sujudi wa ghairihi min anwa'it ta'ati wal qurbat, dan hal-hal amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ibadah perkataan, bisa ibadah perbuatan kita dengan amalan-amalan yang nyata, misalnya memberikan respon dengan amalan apa misalnya. Kalau dulu pesan guru saya, jadilah seperti orang yang melempar pohon. Kita lempar pohon, tapi justru dia tidak menyakiti kita, dia akan memberi buah. Kita lempar pohon tapi dapat buah. Melempar pohon mangga dapat buah mangga misalnya. Artinya seolah disakiti tapi justru dia memberi hal yang terbaik, yang bermanfaat untuk orang yang sepertinya menyakitinya. Begitulah hendaknya, begitu Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana bersikap kepada orang-orang yang memang memusuhi, tapi yang anggap aja karena ketidaktahuan mereka memusuhi para aktivis dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah buat semua dan berikan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Fa innaha kullaha tudni min ridahu wa taqarrub minhu. Karena amalan-amal itu akan mendekatkan seorang hamba kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala itu merespon berbagai hal yang dihadapinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada pada qaulul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkanlah semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Syekh Sa'di menjelaskan kepada kita semuanya di Taisirul Karimur Rahman di halaman 930. Penjelasan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia mengatakan kalla, berkaitan dengan tafsirnya, kalla itu apa? Laisal amru ala ma yadhunnuhu Abu Jahal. Kenyataannya perkara itu tidak seperti yang disangka oleh Abu Jahal. Abu Jahal kan katanya, nanti aku datangin penolongku, pembelaku untuk bisa mengkanter, membela Abu Jahal. Tapi tidak demikian yang terjadi, tidak demikian. La tuti'hu ay fi ma da'aka ilaihi min tarkis shalah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan secara khusus bahwa la tuti'hu di sini adalah berkaitan dengan apa yang diserukan oleh Abu Jahal untuk meninggalkan salat. Maka Allah berpesan, jangan ikuti, jangan taati apa yang diingininya untuk meninggalkan salat. Wasjud ay shalli lillah. Kata wasjud dan bersujudlah ini secara spesifik Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa maksudnya adalah sholli lillah. Salatlah karena Allah. Waqtarib, apa makna waqtarib? Ay taqarrab ila Allah jalla thana'uhu bi-ta'ati wal ibadah. Maksudnya apa? Taqarrab ila Allah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah, dengan ketaatan dan berbagai ibadah. Tadi disebutkan ya bahwa ketaatan dan ibadah itu bisa perkataan, bisa perbuatan, dan juga bisa keyakinan kita dalam hati kita. Waqila, ada yang mengatakan wal maknanya adalah idza sajadta faqtarib minallahi bid-du'a. Ada yang menyebutkan, ada pendapat yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan wasjud waqtarib itu adalah idza sajadta, kalau kamu melakukan sujud. Faqtarib, maksudnya sujud melaksanakan salat itu, faqtarib minallahi bid-du'a, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan berdoa. Maka di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa
ketika kita sedang dalam sujud itu adalah waktu di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita manfaatkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Bagaimana yang kita bahas di beberapa slide berikutnya tentang hadisnya insyaallah Subhanahu wa taala. Di slide ini Syekh Ibnu Ashur mengingatkan kita semuanya, wa akkada qawluhu la tuti'hu bi jumlati wasjud. Allah Subhanahu wa taala wa akkada qawlahu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya, la tuti'hu bi jumlati wasjud. Jangan engkau menaatinya dengan kalimat wasjud. Jadi ditegaskanlah kata la tuti'hu dengan kalimat berikutnya wasjud, dan bersujudlah. Kenapa ini? Ihtimaman bis shalah, sebagai bentuk perhatian terhadap ibadah salat. Wa atafa alaihi waqtarib litanwih, dan Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan perintah waqtarib litanwihi bima fis shalah sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk apresiasi yang ada pada ibadah salat tersebut. Apa saja? Mardhatillah, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu ja'ala al-musalliya muqtariban minallahi taala. Karena dengan salat itu seseorang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang posisi paling dekatnya hamba itu ketika melaksanakan sholat, dan di dalam sholat itu ada sujud. Ada sujud yang merupakan posisi yang paling tingginya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan keningnya tanah, tanda menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.